sebuah desa terpencil bernama Wonosari, terdapat sebuah bangunan tua yang sudah lama tak digunakan. Bangunan itu dulunya adalah pendopo milik keluarga bangsawan Jawa yang telah punah sejak masa penjajahan. Pendopo tersebut kini terbengkalai. Ditelan semak belukar dan akar pohon beringin yang menjalar liar dari belakang bangunan. Di dalam pendopo itu, terdapat sebuah benda tua yang menjadi pusat perhatian. Sebuah gong besar dari perunggu yang sudah berlumut dan retak di beberapa bagian. Gong itu bukan sembarang gong. Menurut cerita warga setempat, gong itu hanya dibunyikan untuk keperluan upacara adat tertentu. Biasanya menjelang gerhana atau pada malam Jumat Kliwon. Tapi setelah tragedi misterius yang menimpa keluarga terakhir penghuni pendopo, tak ada seorang pun yang berani menyentuh apalagi membunyikannya. Tragedi itu melibatkan kematian aneh dari 5 anggota keluarga yang ditemukan tewas dalam keadaan membiru dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit pendopo. Tidak ada luka, tidak ada jejak perampokan. Hanya bau anyir yang menyengat dan suasana yang begitu dingin meski musim panas. Setelah itu, gong itu disumpahi warga. Mereka percaya suara gong itu mengundang sesuatu dari dunia lain. Sesuatu yang tak bisa dipahami manusia biasa. Bertahun-tahun berlalu. Hingga pada suatu musim kemarau, datanglah seorang mahasiswa bernama Rendra. Ia tengah menyelesaikan tugas akhir jurusan antropologi budaya dari sebuah universitas ternama di Jawa Tengah. Rendra tertarik meneliti gonggong kuno dan penggunaannya dalam tradisi Jawa. Ia mendengar tentang gong angker di Wonosari dan memutuskan untuk datang. Meskipun warga desa melarang. Rendra menyewa rumah milik Pak Margo, tetua desa yang sudah sepuh. Meski Pak Margo enggan bercerita, matanya menyiratkan ketakutan ketika Rendra menyebut gong pendopo. Beberapa kali Rendra merasa diawasi ketika berjalan ke arah pendopo. Anak-anak desa diam ketika ia lewat. Suara burung pun seolah enggan berkicau di sekitar bangunan tua itu. Namun rasa penasaran Rendra lebih besar daripada rasa takutnya. Ia akhirnya menyusup ke dalam pendopo pada malam hari, membawa senter dan alat perekam suara. Bangunan itu berderit pelan setiap kali angin berhembus. Di tengah ruangan yang luas dan remang, gong besar itu berdiri tegak di antara tiang-tiang kayu jati yang mulai rapuh. Udara di dalam pendopo sangat dingin, jauh lebih dingin dari luar. Nafas Rendra terlihat mengepul seperti uap. Ia mendekati gong dan mengusap permukaannya. Debu menempel di tangannya, namun ada bekas tangan lain yang seolah baru saja menyentuh logam itu. Rendra tak menghiraukannya. Ia mengeluarkan alat rekam dan mulai mengamati detail gong sambil mencatat ukuran dan pola ukiran. Tiba-tiba, senter Rendra berkedip lalu mati. Gelap. Ia panik sejenak, namun mencoba tenang. Di tengah kegelapan, telinganya menangkap suara yang pelan, seperti dengungan rendah yang makin lama makin keras.
Itu suara gong. Tapi Rendra bersumpah ia belum menyentuh pemukulnya. Suara itu bukan dari alat, melainkan seperti gema jauh dari balik tembok pendopo. Perlahan, hawa dingin berubah menjadi sesak. Dada Rendra berat, seperti dipeluk sesuatu yang tak kasat mata. Ketika senter menyala kembali, Rendra melihat bayangan tinggi menjulang berdiri di belakang gong. Wujudnya samar, tetapi matanya merah menyala dan sorotnya menusuk tajam. Tubuhnya hitam pekat seperti arang terbakar, dengan rambut panjang menjuntai sampai lantai. Bayangan itu tidak bergerak. Namun Rendra merasa jiwanya seperti ditarik perlahan mendekatinya. Ia berusaha berlari, namun kakinya berat. Setiap langkah terasa seperti dihentakkan ke lumpur pekat. Suara gong kembali terdengar. Kali ini menggema lebih kuat, seakan memenuhi seluruh desa. Di luar pendopo, beberapa warga terbangun dengan tubuh menggigil tanpa tahu sebab. Lampu-lampu rumah mati serempak, dan anjing-anjing melolong tanpa arah. Rendra berhasil keluar dari pendopo dalam keadaan setengah sadar. Tubuhnya lemas, matanya merah, dan ia tidak bisa bicara selama 3 hari. Pak Margo hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Warga desa sepakat untuk menutup kembali pintu pendopo dengan papan kayu dan membakar dupa di sekelilingnya. Namun sesuatu telah berubah. Gong itu telah terbangunkan kembali, dan penunggunya kini tahu bahwa dunia luar telah menyentuhnya lagi. Setelah kejadian malam itu, Rendra tak pernah lagi mendekati pendopo. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya jauh lebih kurus. Selama seminggu penuh, ia hanya duduk di teras rumah Pak Margo, memandangi arah pendopo tanpa berkata-kata. Suara gong yang hanya ia dengar seorang diri telah mengguncang jiwanya, membuka sesuatu yang mestinya tetap tersegal. Desa Wonosari pun berubah. Sejak malam suara gong itu menggema, hal-hal aneh mulai terjadi. Ternak milik warga ditemukan mati dengan mata membelalak ke langit. Persis seperti kematian keluarga penghuni pendopo dahulu. Air sumur menjadi keruh dan berbau amis. Pohon-pohon di sekitar pendopo menghitam, seperti terbakar dari dalam. Dan setiap malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara tabuhan pelan, seperti seseorang membunyikan gong dari dalam perut bumi. Pak Margo akhirnya memutuskan untuk menemui seseorang yang telah lama mengasingkan diri di lereng bukit selatan desa. Seorang wanita tua bernama Bu Sarti. Ia dikenal sebagai penjaga ilmu-ilmu lama. Orang yang dahulu menjadi dukun adat sebelum desa memilih hidup modern. Bu Sarti sudah menutup diri dari dunia luar. Namun malam itu ia membuka pintu ketika Pak Margo datang. Di dalam gubuk yang gelap dan penuh asap dupa, Bu Sarti mendengar cerita tentang Gong dan Rendra. Wajahnya mengeras. Ia tahu apa yang telah dibangkitkan. Menurutnya,
Gong itu bukan sekadar alat musik sacral, melainkan segel spiritual yang menahan roh penjaga dari alam arwah. Dulu, pada masa kerajaan, gong itu digunakan dalam ritual pemanggilan leluhur. Namun suatu saat, seorang punggawa istana yang haus kuasa berusaha mengikat makhluk penunggu gong untuk kepentingannya sendiri. Ritual itu gagal. Makhluk itu mengamuk, membantai keluarga bangsawan yang menggunakannya, lalu menetap dalam gong sebagai bentuk kutukan. Bu Sarti menyuruh Pak Margo menyiapkan sesajen dan mencari seseorang yang bersedia menjadi perantara. Tubuh manusia yang cukup kuat untuk menahan kemarahan makhluk itu, agar bisa dikurung kembali ke dalam gong. Tapi tidak sembarang orang bisa menjadi perantara. Harus ada keterhubungan. Harus ada darah yang menyentuh suara gong itu. Dan kini, hanya ada satu orang yang memenuhi syarat. Rendra. Malam Jumat Kliwon berikutnya, upacara dilakukan secara diam-diam. Pendopo dibuka kembali, dupa dibakar, dan sesajen diletakkan di depan gong. Rendra dibawa masuk. Tubuhnya lemah namun matanya tampak berbeda. Seperti menyimpan sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Ketika ia melangkah ke tengah ruangan, udara di sekitar menjadi berat. Gong itu bergetar perlahan. Meskipun tak ada yang menyentuhnya. Bu Sarti mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Sementara Pak Margo dan beberapa warga membantu menjaga lingkaran garam di sekitar gong. Tubuh Rendra tiba-tiba terguncang hebat. Tangannya terangkat sendiri. Dan ia mulai mengeluarkan suara yang dalam dan berat. Bukan suara manusia. Bayangan hitam kembali muncul di belakang gong. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Sosok tinggi besar, berambut panjang dan tak memiliki wajah. Melayang di udara dengan aura dingin yang menyebar ke seluruh pendopo. Ia memekik tanpa suara. Namun semua yang berada di sana merasakan teror merayap masuk ke tulang belakang mereka. Rendra jatuh berlutut. Darah menetes dari hidung dan telinganya. Bu Sarti memekik dalam rapalan mantra yang semakin cepat. Meminta roh itu kembali ke tempatnya. Gong itu bergetar semakin hebat. Suara dengungnya makin nyaring. Menusuk telinga dan menggetarkan tanah. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Gong diam. Udara hening. Rendra terdiam. Tubuhnya ambruk ke lantai. Wajahnya tenang, tapi jiwanya telah pergi. Bu Sarti menangis pelan. Rendra telah menjadi tumbal. Penunggu gong telah disegel kembali. Tapi dengan harga yang sangat mahal. Gong itu kini kembali bisu. Namun tetap berdiri tegak sebagai pengingat akan apa yang tersembunyi di balik logam tuanya. Pendopo kembali dikunci. Gong itu dililit kain mori putih dan dikurung dalam pagar besi. Dengan papan bertuliskan larangan keras untuk mendekat. Desa Wonosari kembali tenang untuk sementara. Tapi malam-malam tertentu,
Saat hujan turun dan angin bertiup dari arah timur, warga masih bisa mendengar suara samar dari kejauhan. Suara dengung rendah, seperti gong yang dipukul pelan, memanggil seseorang untuk datang. Dan siapapun yang mendengarnya akan merasa terpanggil untuk masuk ke dalam gelap dan tak pernah kembali.